Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait dengan makroevolusi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Wahyu Andrianto, yang kedua Widat Lazuardi, dan yang terakhir yaitu Wildan Solen Amin. Nah, apa sajakah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu yang pertama, pengertian dan konsep makroevolusi. Yang kedua yaitu prinsip makroevolusi dan pendekatannya. Dan yang ketiga yaitu contoh terkait makroevolusi. Oke, kita akan bahas bagian pertama, yaitu mengenai pengertian dan konsep makroevolusi. Makroevolusi didefinisikan sebagai mekanisme evolusi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Makroevolusi berfokus pada pembentukan kelompok-kelompok taksonomik baru di atas tingkatan spesies. Walaupun banyak mekanisme yang sama yang terlibat dalam spesiasi yang juga bekerja dalam makroevolusi, namun evolusi ini memiliki rentang waktu yang jauh lebih besar. Umumnya, makroevolusi akrab diketahui berasal dari rekaman jejak yang berasal dari fosil. Makroevolusi umumnya terjadi berkaitan dengan kepunahan dan spesiasi. Wujud dari makroevolusi umumnya berupa ciri-ciri fenotip yang terekspresikan, misalnya morfologi tubuh, anatomi dan struktur organ, perilaku dan fisiologi. Makroevolusi berbeda dengan mikroevolusi yang terjadi dalam skala yang kecil pada frekuensi alel suatu populasi selama beberapa generasi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa makroevolusi merupakan akibat jangka panjang dari mikroevolusi, sehingga perbedaan di antara keduanya tidak begitu banyak terkecuali pada waktu yang terlibat dalam masing-masing proses evolusi tersebut. Fosil-fosil yang ditemukan dan menjadi aspek pendekatan yang digunakan oleh para ahli evolusi memberikan serangkaian urutan yang menuntun mengenai bagaimana proses evolusi terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Organisme masa lalu sangat berbeda dari organisme yang sekarang ini masih hidup. Perubahan yang terjadi dalam lingkup yang besar selama kehidupan di bumi yang diungkapkan oleh fosil menggambarkan makroevolusi. Contoh-contoh yang spesifik dari perubahan makroevolusioner mencakup asal mula proses-proses biokimiawi penting seperti fotosintesis, kemunculan vertebrata pertama, dan dampak jangka panjang dari kepunahan massal terhadap keanekaragaman kehidupan. Dari hal ini dapat dipahami bahwa proses kemunculan bentuk-bentuk baru melalui modifikasi kecil dari bentuk-bentuk yang sudah ada merupakan konsep dari evolusi. Dari perubahan kecil tersebut yang terjadi dalam rentang waktu yang lama dan menjadi perubahan dalam skala yang besar merupakan mekanisme dari makroevolusi. Dengan kata lain, evolusi bukan berorientasi pada tujuan, namun pada mekanisme yang terjadi dan bukti yang ada. Pandangan tersebut disebutkan oleh ahli genetika Frances Jacob tentang evolusi dan melihat konsep Darwin tentang penurunan dengan modifikasi. Ketika spesies baru terbentuk, struktur-struktur yang baru dan kompleks dapat muncul sebagai modifikasi bertahap dari individu nenek moyang. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip makroevolusi dan pendekatannya terhadap evolusi, yang terdiri atas 1. Pola makroevolusi, dan 2. Sifat makroevolusi. Pola makroevolusi adalah sebuah perubahan, diversifikasi, dan kepunahan yang terjadi selama sejarah kehidupan. Namun, di luar rincian peristiwa masa lalu suatu individu, seperti munculnya kumbang pertama kali, atau seperti apa penampakan bunga pertama kali, ahli biologi tertarik pada pola umum yang muncul kembali melalui pohon kehidupan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Statis. Banyak garis keturunan pada pohon kehidupan menunjukkan pola yang tetap, yang berarti bahwa mereka tidak banyak berubah dalam waktu yang lama, seperti pada gambar berikut. Terlihat garis keturunan menunjukkan pola yang tetap atau statis. Faktanya, beberapa garis keturunan berubah sangat sedikit dalam waktu yang lama, sehingga spesies yang mengalami pola demikian sering disebut dengan fosil hidup. Misalnya yang terjadi pada ikan koelacan atau Latimeria monadoensis, yang termasuk keturunan ikan yang bercabang dari pohon di dekat pangkal Cladogram vertebrata. Sampai tahun 1938, para ilmuwan berpikir bahwa ikan koelacan punah pada 80 juta tahun yang lalu.
Namun, pada tahun 1938, para ilmuwan menemukan ikan koelakan hidup di Samudra Hindia yang tampak sangat mirip dengan fosil nenek moyangnya. Oleh karena itu, garis keturunan ikan koelakan memperlihatkan perubahan yang statis pada morfologinya sekitar 80 juta tahun lamanya. B. Perubahan karakteristik. Garis keturunan dapat berubah dengan cepat atau lambat. Perubahan karakteristik dapat terjadi dalam satu arah, seperti adanya segmen tambahan, atau bisa mengalami kemunduran melalui tambahan segmen baru atau kehilangan segmen yang didapat sebelumnya. Perubahan dapat terjadi pada satu garis keturunan atau beberapa garis keturunan. Gambar berikut menunjukkan keturunan A berubah dengan cepat, tetapi arahnya tidak beraturan. Sedangkan pada garis keturunan B menunjukkan perubahan arah yang lebih lambat dan lebih beraturan. Misalnya, pada hewan trilobita, yaitu hewan yang terletak pada kladogram yang sama seperti serangga dan udang modern, hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut, catatan fosil jelas menunjukkan bahwa beberapa garis keturunan mengalami penambahan segmen selama jutaan tahun. C, yaitu terpisahnya garis keturunan atau spesiasi. Pola terpisahnya garis keturunan dapat diidentifikasi dengan membuat dan memeriksa pohon filogeni sebagai berikut. Terdapat kladogram A, B, dan C. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, kladogram A. Pohon filogeni mungkin mengungkapkan garis keturunan tertentu yang telah mengalami pemisahan, menghasilkan kumpulan cabang yang lebat pada pohon filogeni. Dapat dilihat pada gambar, terdapat banyak sekali cabangnya. Kemudian, pada kladogram B, garis keturunan memiliki tingkat laju pemisahan garis keturunan yang tak biasa. Dapat dilihat pada cabang yang panjang dengan sedikit ranting. Kemudian, pada kladogram C, beberapa garis keturunan mengalami ledakan pemisahan keturunan pada waktu yang sama, sehingga lebih banyak juga cabangnya dan dengan waktu yang hampir bersamaan. Berikut adalah D, kepunahan. Punahnya suatu spesies sangat penting dalam sejarah kehidupan. Peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang jarang terjadi, bahkan sering dalam garis keturunan, atau dapat terjadi secara bersamaan di banyak garis keturunan, atau disebut dengan kepunahan massal. Setiap garis keturunan memiliki beberapa kemungkinan untuk punah, dan pada akhirnya lebih dari 99% spesies yang pernah hidup di bumi akan mengalami kepunahan. Gambar berikut menunjukkan kepunahan massal secara singkat memperpendek waktu hidup banyak spesies, dan hanya 3 spesies yang dapat berhasil bertahan hidup. Berikutnya adalah sifat makroevolusi. Perubahan evolusi jangka panjang dapat berlangsung dengan berbagai cara dan dengan berbagai karakteristik. Pertama-tama, makroevolusi menyangkut yaitu yang pertama, suatu penyimpangan adaptif atau pergeseran adaptif suatu spesies karena suatu spesies turunan tersebut masuk ke dalam lingkungan dengan keadaan ekologi yang tidak identik dengan lingkungan spesies induk. Agar suatu populasi dapat menjadi mantap di dalam suatu lingkungan baru, maka harus ada keadaan yang menguntungkan terjadi secara bersamaan. Yang kedua yaitu jika perbedaan lingkungan itu besar, maka populasi yang tergeser harus mempunyai peradaptasi dan habitat yang akan dihuni spesies baru, juga harus mempunyai sumber-sumber yang belum dimanfaatkan pada saat sebelumnya. Suatu spesies yang hidup dalam lingkungan yang sedang berubah dapat mengalami seleksi secara perlahan-lahan dan menggeser nilai rata-rata dan kisaran variasi spesies tersebut ke arah gradien lingkungan. Hal ini disebut dengan spesiasi filetik. Populasi pada awal dan akhir urutan ini cukup berbeda, sehingga ahli biologi membenarkan menganggapnya sebagai spesies yang berlainan, meskipun menarik garis pemisah antara spesies tersebut merupakan masalah. Karena generasi tersebut tumpang tindih dalam morfologi dan mungkin juga dalam reproduksi. Jadi, spesies filetik tidak sama dengan spesies di atas, di mana divergensi terjadi agak cepat pada populasi kecil yang semi terisolasi oleh perkembangan isolasi reproduksi. Analisis dari kelompok yang tercatat dengan baik dalam laporan fosil menggambarkan bahwa spesies baru timbul agak lebih cepat secara geologi daripada jika dengan cara spesiasi normal. Sekali terbentuk spesies baru, maka spesies tersebut tidak dapat berubah selama jutaan tahun dan kemudian seringkali menjadi punah. Sebelum punah, spesies turunan bercabang-cabang ke arah yang berbeda-beda. Pola spesies yang timbul dan tenggelam tiba-tiba ini disebut ekoilibria yang tepat.
Arah kemana percabangan ini diutamakan atau di mana terjadi kepunahan ditentukan oleh keberhasilan adaptasi pada lingkungan atau oleh faktor yang mempengaruhi laju spesiasi yang tidak semuanya adaptif. Tekanan mutasi, pola distribusi, cara reproduksi yang mempengaruhi mudahnya suatu spesies terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang semi terisolasi dan kesuburan. Selanjutnya yaitu merupakan gambar yang menunjukkan bahwa peristiwa evolusi tidak selalu berorientasi pada hasil. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa peristiwa evolusi terjadi dengan waktu yang lama jika pada makroevolusi dan tidak selalu berorientasi pada hasil. Sehingga dari evolusi yang dialami oleh hewan yang menjadi nenek moyang tidak selalu menghasilkan spesies baru yang sama dan juga tidak berorientasi pada hasil seperti pada penjelasan sebelumnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Contoh terkait makroevolusi. Wujud dari makroevolusi umumnya berupa ciri-ciri fenotip yang terekspresikan, misalnya morfologi tubuh, anatomi dan struktur organ, perilaku, serta fisiologi. Evolusi struktur kompleks seperti sayap dan bulu memerlukan sangat banyak pemodelan ulang dari struktur yang mendahulunya, sehingga kemungkinan melibatkan sejumlah besar lokus gen. Adanya perubahan yang relatif sedikit dalam genom mampu menyebabkan modifikasi struktur yang penting dari suatu organisme. Gen yang memprogram perkembangan suatu organisme dapat mengontrol laju, waktu, dan pola perubahan spasial bentuk organisme ketika mengalami perubahan bentuk dari zigot hingga menjadi dewasa. Sebagai contoh, yaitu pertumbuhan alometrik. Pertumbuhan alometrik merupakan suatu perbedaan dalam laju pertumbuhan relatif pada berbagai bagian tubuh dalam membentuk suatu organisme. Selama pertumbuhan manusia, lengan dan kaki akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kepala dan badan. Dengan demikian, laju pertumbuhan yang berbeda untuk beberapa bagian tubuh dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain akan sangat menentukan proporsi tubuh. Adanya sedikit saja perubahan dalam laju pertumbuhan relatif, maka sudah cukup untuk mengubah bentuknya secara signifikan pada saat dewasa. Pola alometrik yang berbeda turut mempengaruhi perbedaan yang mencolok antara bentuk tengkorak manusia dengan simpanse. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk tengkorak fetus manusia dan simpanse cukup mirip. Pertumbuhan alometrik tulang akan merubah tengkorak bundar pada simpanse yang baru lahir menjadi tengkorak yang agak landai, yang merupakan ciri khas kera dewasa. Pola alometrik yang sama terjadi pada manusia. Dibandingkan dengan tengkorak simpanse, tengkorak manusia dewasa hanya sedikit menyimpang dari bentuk tengkorak fetus yang ditemukan pada semua primata. Alometri merupakan salah satu mekanisme dari sedikit perubahan pada perkembangan yang akan memberikan pengaruh sangat besar pada masa dewasa. Hal yang menjadi penyebab ciri alometrik yang berbeda dan variasi dalam pengaturan waktu perkembangannya adalah ukuran otak. Otak manusia secara proporsional lebih besar jika dibandingkan dengan otak simpanse. Hal ini dikarenakan pertumbuhan organ tersebut berdurasi jauh lebih lama pada perkembangan manusia. Dibandingkan dengan otak simpanse, otak manusia tumbuh beberapa waktu lebih lama, yang dapat diartikan sebagai perpanjangan proses juvenil. Selain mempengaruhi laju pertumbuhan, perubahan genetik dapat juga mengubah pengaturan waktu peristiwa perkembangan terhadap urutan bagian tubuh yang berbeda dalam memulai dan berhenti berkembang. Pada beberapa spesies, perubahan dalam waktu perkembangan mengakibatkan paidomorfosis.
Paidomorfosis merupakan keadaan di mana suatu organisme yang secara seksual sudah dewasa masih tetap mempertahankan sifat-sifat dan ciri sebenarnya, meskipun ciri-ciri tersebut telah ada selama masa juvenil pada evolusioner tetuanya. Misalnya, sebagian besar spesies salamander merupakan tahapan larva yang mengalami metamorfosis menjadi hewan dewasa. Salamander ini adalah jenis axolotl yang tumbuh mencapai ukuran dewasa dan menjadi dewasa secara seksual dengan bereproduksi. Namun, masih tetap mempertahankan insang dan ciri-ciri tertentu lainnya dari larva atau kecebong. Paidomorfosis pada axolotl merupakan suatu contoh heterokorni, yaitu suatu perubahan evolusioner dalam pengaturan waktu atau laju perkembangan. Perubahan evolusioner dari waktu perkembangan seperti itu dapat menghasilkan hewan yang tampak sangat berbeda dari tetuanya, meskipun keseluruhan perubahan genetiknya mungkin hanya sedikit. Semua contoh perubahan temporal dalam perkembangan yang menciptakan pemunculan struktur baru akibat evolusi tersebut sesuai dengan kategori heterokorni, yang merupakan suatu istilah umum untuk perubahan evolusi dalam pengaturan waktu atau laju dari perkembangan. Selain heterokorni, yang hampir sama pentingnya dalam evolusi adalah homeosis. Homeosis merupakan suatu perubahan dalam apa yang sering disebut sebagai bau plan suatu organisme, yaitu suatu rancangan dasar tubuh atau pengaturan spasial bagian-bagian tubuh. Dalam hal ini, terdapat kumpulan gen relatif kecil yang berfungsi sebagai saklar atau kunci utama perkembangan. Sebagai contoh, gen homeotik yang memulai peristiwa perkembangan akan menentukan ciri dasar seperti letak sepasang sayap dan sepasang kaki yang akan berkembang pada burung, maupun pengaturan terhadap setiap bagian-bagian bunga pada suatu tumbuhan. Pada banyak kasus, mutasi yang diinduksi secara eksperimental pada gen homeotik akan menciptakan perubahan drastis pada bau plant. Perubahan yang sama dalam gen yang mengatur peristiwa perkembangan mungkin telah memainkan peran penting dalam sejarah evolusi. Mutasi yang terjadi pada gen-gen yang mengatur perkembangan tersebut sangat berkaitan dengan terjadinya perubahan makroevolusi. Sebagai contoh, sekitar 520 tahun silam, duplikasi sekelompok gen homeotik yang disebut sebagai kompleks Hox mungkin telah menjadi peristiwa awal dalam asal mula vertebrata dan invertebrata. Vertebrata memiliki banyak kumpulan atau klaster gen homeotik atau gen Hox, sementara sebagian besar invertebrata tampaknya hanya memiliki satu kumpulan tunggal gen Hox. Gen Hox memiliki peranan dalam mengarahkan perkembangan bagian-bagian tubuh utama. Mutasi, yaitu duplikasi yang terjadi pada kompleks Hox tunggal, kemungkinan telah menyediakan bahan genetik yang berkaitan dengan asal mula vertebrata pertama. Pada vertebrata awal, duplikat kumpulan gen itu kemungkinan memiliki peran yang benar-benar baru, seperti mengarahkan perkembangan tulang belakang yang merupakan ciri khas vertebrata. Duplikasi kompleks Hox yang kedua kalinya akan menghasilkan 4 kumpulan yang ditemukan pada sebagian besar vertebrata. Hal ini telah memungkinkan terjadinya perkembangan rahang pertama dalam garis keturunan vertebrata. Dalam penciptaan atau pemunculan struktur baru yang diakibatkan oleh evolusi, perubahan dalam dinamika perkembangan, baik temporal atau heterokorni maupun spasial atau homeosis, sudah tidak diragukan lagi peranan pentingnya dalam terjadinya makroevolusi. Makroevolusi umumnya akrab diketahui berasal dari rekaman jejak yang berasal dari fosil. Misalnya,
pada evolusi kuda modern yang merupakan keturunan tetua yang berukuran jauh lebih kecil yang bernama Hyracotherium. Hyracotherium hanya memiliki ukuran kurang lebih sebesar seekor anjing besar yang memakan pucuk tumbuhan di tanah berpohon sekitar 40 juta tahun silam atau dalam kala Eosen. Dibandingkan dengan tetuanya, kuda modern saat ini, yaitu dari genus Equus, berukuran lebih besar dengan jumlah jari kaki yang berkurang dari 4 menjadi 1 pada masing-masing kaki. Dan gerigi telah dimodifikasi agar cocok untuk merumput dan bukan untuk memakan pucuk tumbuhan semak, herba, dan pepohonan. Genus Equus hanyalah satu cabang yang bertahan hidup dari suatu pohon evolusi yang bercabang sedemikian rupa. Equus diturunkan melalui serangkaian mekanisme spesiasi yang meliputi beberapa radiasi adaptif dan tidak semua mengarah ke pembentukan kuda besar yang merumput dan memiliki 1 jari kaki. Pada gambar dapat terlihat bahwa hanya garis keturunan yang diturunkan dari Parahippus meliputi perumput, sedangkan garis keturunan lain yang diturunkan dari Miohippus menurunkan kuda pemakan pucuk. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai makroevolusi. Inilah yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.